Rambut warna-warni bagai gulawi, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Halo teman-teman semua. Nah, nggak cuma rambut nih yang berwarna, ternyata larutan ada yang berwarna juga loh, terutama larutan kimia ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengetahui konsentrasi larutan berwarna itu? Nah, salah satunya kita menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Apa sih instrumen spektrofotometer UV vis itu? Nah, instrumen spektrofotometer UV vis adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur serapan cahaya oleh sampel dalam rentang ultraviolet yaitu UV sekitar 190 hingga 400 nanometer dan visible sekitar 400 hingga 700 nanometer. Nah, ada beberapa nih komponen yang harus ada dalam spektrofotometer UV vis. Yang pertama adalah sumber cahaya atau light source. Nah, sumber cahaya sendiri ini berfungsi untuk menghasilkan radiasi elektromagnetik dalam rentang UV dan visible. Kemudian ada beberapa nih jenis sumber cahaya, yaitu pertama ada lampu deuterium, di mana lampu ini digunakan untuk rentang UV yaitu sekitar 190 hingga 400 nanometer. Kemudian ada lampu tungsten halogen atau wolfram yang biasa digunakan untuk rentang visible yaitu sekitar 350 hingga 2500 nanometer. Kemudian ada lampu xenon, di mana lampu xenon ini dapat mencakup UV dan vis sekaligus yang digunakan dalam instrumen yang high-end. Yang kedua adalah monokromator, di mana monokromator ini berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatik atau multi panjang gelombang dari sumber menjadi cahaya polikromatik yaitu dalam satu panjang gelombang. Kemudian ada beberapa komponen monokromator, yaitu ada prisma atau kisi difraksi, di mana prisma memisahkan cahaya berdasarkan pembiasan atau refraksi. Kemudian kisi difraksi memisahkan cahaya berdasarkan interferensi atau biasanya ini lebih presisi. Kemudian ada celah atau slit, di mana celah ini akan mengontrol lebar cahaya yang masuk untuk meningkatkan resolusi. Selanjutnya adalah sistem optik atau lensa dan cermin, di mana sistem optik ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya dari sumber ke monokromator, kemudian ke sampel dan ke detektor. Nah, ada beberapa komponen juga nih teman-teman. Yang pertama tadi jelas lensa kan. Nah, lensa ini digunakan untuk memfokuskan cahaya, sementara si cermin ini digunakan untuk membelokkan cahaya ke arah yang diinginkan. Selanjutnya ada tempat sampel atau kuvet. Nah, kalian pasti, apalagi yang dari jurusan anak kimia, pasti sudah sangat umum mendengar kuvet ya. Nah, kuvet sendiri ini berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan sampel yang akan diukur. Ada beberapa jenis kuvet, yaitu kuarsa untuk rentang UV vis transparan di bawah 300 nanometer. 2. Gelas hanya untuk rentang visible tidak transparan di UV. Yang ketiga adalah plastik, biasanya harganya murah tetapi hanya untuk pengukuran visible sederhana. Nah, selanjutnya adalah detektor, di mana detektor sendiri berfungsi untuk mengubah sinar yang diteruskan oleh sampel menjadi sinyal listrik untuk diolah. Nah, ada beberapa jenis nih detektor. Yang pertama ada fototabung atau photomultiplier tube (PMT). Sangat sensitif dan cocok digunakan untuk pengukuran intensitas yang rendah. Selanjutnya ada dioda foto atau fotodioda. Nah, di sini fotodioda ini lebih cepat dan stabil dan biasanya ini digunakan dalam spektrofotometer modern. Selanjutnya ada detektor CCD atau change coupled device, di mana detektor ini digunakan dalam spektrofotometer array atau pengukuran multi panjang gelombang sekaligus. Nah, selanjutnya ada sistem pembacaan atau readout system, di mana berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk absorbensi, atau persen transmisi, konsentrasi, atau grafik. Nah, ada beberapa komponen juga. Yang pertama ada amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal dari detektor. Kedua ada konverter analog digital atau ADC yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital. Selanjutnya ada software atau display yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk numerik atau grafik spektrum. Nah, selanjutnya ada sistem kalibrasi atau reference pair. Biasanya ini digunakan untuk membandingkan intensitas cahaya yang melewati sampel dengan blanko atau referensi. Prosesnya, blanko sebagai larutan pelarut misalnya air atau buffer digunakan untuk mengkalibrasi absorbensi nol.
Selanjutnya, referensi sampel kontrol digunakan untuk memastikan akurasi. Nah, bagaimana sih diagram alur kerja spektrofotometer UV vis? Diagram alur kerja akan saya tampilkan di atas ini ya teman-teman. Selanjutnya nih, ada beberapa jenis nih spektrofotometer UV vis. Ada yang single beam dan juga double beam. Nah, kalian pengen tahu nggak sih single beam itu apa, double beam itu apa? Nah, mari kita masuk ke pembahasan spektrofotometer UV vis single beam. Mari kita masuk ke pembahasan spektrofotometer UV vis single beam. Spektrofotometer single beam adalah jenis spektrofotometer UV vis yang menggunakan satu jalur cahaya dari sumber cahaya menuju detektor. Berikut adalah beberapa komponen dan cara kerjanya. Yang pertama, sumber cahaya. Menghasilkan cahaya polikromatik atau banyak panjang gelombang pada rentang UV dan visible sekitar 1900 hingga 1100 nanometer. Biasanya menggunakan lampu deuterium untuk rentang UV dan lampu tungsten halogen untuk rentang visible. Selanjutnya adalah monochromator, di mana alat ini berfungsi untuk menyeleksi satu panjang gelombang spesifik dari cahaya polikromatik yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Ini biasanya menggunakan prisma atau grafik difraksi. Selanjutnya, yang ketiga adalah selektor panjang gelombang atau slit, celah yang mempersempit berkas cahaya monokromatik yang keluar dari monochromator sehingga hanya panjang gelombang yang sangat sempit yang diteruskan. Selanjutnya yang keempat adalah tempat sampel atau kuvet. Biasanya terbuat dari kuarsa untuk UV dan gelas untuk visible, di mana digunakan untuk menampung sampel yang akan dianalisis. Yang kelima adalah detektor, alat yang mengukur intensitas cahaya yang telah melewati sampel dan biasanya menggunakan photo tube atau photo multiplier tube. Selanjutnya adalah sistem pembacaan, di mana akan menampilkan nilai absorbensi atau transmitasi yang diukur oleh detektor. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, cahaya dari sumber melewati monochromator yang memiliki panjang gelombang yang diinginkan. Selanjutnya, cahaya monokromatik ini kemudian melewati sampel dalam kuvet. Kemudian detektor akan mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan melalui sampel. Untuk mendapatkan nilai absorbensinya, kita akan mengukur intensitas cahaya awal, kemudian menjalankan blanko atau pelarut sampel tanpa analit melalui spektrofotometer pada panjang gelombang yang sama. Absorbensi kemudian dihitung menggunakan hukum Biot-Lambert. Hukum Biot-Lambert rumusnya di sini ya teman-teman. Nah, di mana A adalah absorbensi tanpa satuan, epsilon adalah absorptivitas molar dalam satuan L mol pangkat min 1 cm pangkat min 1. B adalah panjang jalur sampel dalam satuan cm. C adalah konsentrasi zat dalam larutan dalam satuan mol L pangkat min 1. Kemudian I adalah intensitas cahaya awal dan I0 adalah intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh sampel. Nah, apa sih kelebihan menggunakan spektrofotometer single beam? Yang pertama, konstruksinya sederhana nih teman-teman, memiliki desain optik yang lebih sederhana dan lebih sedikit komponen. Yang kedua, biayanya lebih rendah, umumnya lebih murah dibandingkan spektrofotometer double beam. Yang ketiga, sensitivitasnya tinggi karena seluruh berkas cahaya melewati sampel, sensitivitasnya cenderung lebih tinggi. Selanjutnya adalah perawatannya lebih mudah karena lebih sedikit komponen tadi, perawatannya relatif lebih mudah. Nah, apa sih kekurangannya? Yang pertama, butuh blanko terpisah. Pengukuran blanko dan sampel dilakukan secara terpisah sehingga fluktuasi intensitas cahaya atau perubahan instrumen dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi akurasi. Selanjutnya, tidak cocok untuk pengukuran spektrum. Untuk mendapatkan spektrum absorbensi versus panjang gelombang, setiap titik panjang gelombang itu harus diukur satu persatu yang memakan waktu. Selanjutnya adalah kurang akurat untuk sampel tidak stabil, karena jika sampel mengalami perubahan seiring waktu selama pengukuran blanko dan sampel, akurasinya dapat terganggu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan spektrofotometer UV vis double beam. Spektrofotometer double beam menggunakan dua jalur yang berasal dari satu sumber cahaya yang sama. Nah, satu jalur ini akan melewati sampel dan jalur lainnya melewati referensi atau blankos, dan ini terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, ada beberapa komponen dan cara kerja dari spektrofotometer double beam. Yang pertama, komponen dasarnya sebenarnya mirip sih teman-teman dengan spektrofotometer single beam, yaitu ada sumber cahaya sama seperti single beam
Yang kedua ada monochromator, sama seperti single beam juga. Yang ketiga ada selektor, panjang gelombang atau slit. Ini juga sama seperti single beam. Yang keempat ada beam splitter, optik yang membagi berkas cahaya monokromatik menjadi dua berkas dengan intensitas yang sama. Selanjutnya ada cuvette dan referensi. Terdapat dua cuvette untuk satu sampel dan satu untuk referensi atau blanco. Selanjutnya adalah detektor, di mana biasanya terdapat dua detektor terpisah. Satu untuk mengukur intensitas cahaya setelah melewati sampel, dan satunya lagi untuk mengukur intensitas cahaya setelah melewati referensi. Juga menggunakan satu detektor dengan cermin berputar untuk mengarahkan cahaya dari sampel dan referensi secara bergantian ke detektor. Nah, selanjutnya adalah sistem pembacaan, di mana akan menampilkan rasio intensitas cahaya yang melewati sampel terhadap intensitas cahaya yang melewati referensi yang secara langsung berkaitan dengan absorbensi sampel. Nah, cara kerjanya gimana sih? Yang pertama, cahaya dari sumber melewati monochromator dan dipilih panjang gelombang. Selanjutnya, berkas cahaya monokromatik ini kemudian menuju beam splitter yang membaginya menjadi dua berkas identik. Dan satu berkas ini melewati cuvette berisi sampel dan berkas lainnya melewati cuvette berisi referensi atau blanco. Nah, kedua berkas ini kemudian mengenai detektor masing-masing atau bergantian pada satu detektor. Selanjutnya, sistem elektronik menghitung absorbensi sampel secara langsung berdasarkan rasio intensitas. Nah, apa sih kelebihan dari spektrofotometer double beam ini, Kak? Yang pertama adalah kompensasi fluktuasi sumber cahaya, di mana perubahan intensitas sumber cahaya akan mempengaruhi kedua berkas cahaya secara proporsional, sehingga rasio I sampel dibanding I reference dan nilai absorbensi yang dihasilkan lebih stabil dan lebih akurat. Selanjutnya adalah koreksi otomatis blanco. Pengukuran sampel dan blanco dilakukan secara bersamaan sehingga efek pelarut dan cuvette secara otomatis dikoreksi. Selanjutnya adalah cocok untuk pengukuran spektrum, karena spektrum dapat direkam dengan lebih cepat dan akurat, di mana pengukuran pada berbagai panjang gelombang dilakukan dengan perbandingan simultan terhadap referensi. Selanjutnya lebih akurat untuk sampel tidak stabil. Perubahan pada instrumen atau lingkungan selama pengukuran tidak terlalu mempengaruhi hasil, karena sampel dan referensi diukur pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, apa sih kekurangan menggunakan spektrofotometer double beam? Yang pertama, konstrukturnya jelas lebih kompleks. Karena apa? Karena punya desain yang lebih rumit dan juga banyak komponen. Selanjutnya adalah biaya yang lebih tinggi. Umumnya, spektrofotometer double beam ini mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan spektrofotometer single beam. Selanjutnya adalah sensitivitas yang mungkin lebih rendah. Karena apa? Karena cahaya dibagi menjadi dua berkas kan tadi. Kemudian intensitas cahaya yang mencapai detektor untuk sampel mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan single beam. Selanjutnya adalah perawatannya jelas lebih rumit. Kenapa? Karena dengan banyaknya komponen, perawatan itu bisa lebih kompleks. Nah, secara ringkas apa sih perbedaan single beam versus double beam ini? Yang pertama, single beam. Single beam ini biasanya mengukur sampel dan blanco secara bergantian. Jadi cuma ada satu wadah, satu cuvette yang bisa digunakan untuk mengukur sampel. Nah, harganya ini jelas lebih murah, tapi biasanya rentan noise. Selanjutnya adalah double beam, mengukur sampel dan blanco secara simultan. Nah, ini biasanya sampel atau cuvette bisa dimasukkan lebih dari satu. Biasanya bisa masuk 5 dan satu blanco. Nah, ini tuh dinilai lebih stabil dan cocok untuk analisis presisi yang membutuhkan spektrum tadi untuk membuat kurva kalibrasi seperti ini. Nah, spektrofotometer UV fusi ini punya berbagai peran penting dalam analisis kimia dan bidang ilmu lainnya. Antara lain yang pertama adalah kuantifikasi analit, di mana digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel berdasarkan absorbensinya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya adalah karakterisasi senyawa, di mana mempelajari sifat-sifat spektral suatu senyawa yang dapat memberikan informasi tentang struktur elektronik dan gugus kromofor yang ada. Selanjutnya adalah penentuan panjang gelombang maksimum, di mana digunakan untuk mengidentifikasi panjang gelombang di mana suatu analit menyerap cahaya paling kuat, yang penting untuk pengembangan metode analisis kuantitatif. Selanjutnya adalah studi kinetika reaksi, di mana
digunakan untuk memantau perubahan konsentrasi reaktan atau produk seiring waktu dengan mengukur perubahan absorbensi. Selanjutnya adalah analisis kemurnian, di mana digunakan untuk mendeteksi adanya impuritas dalam suatu sampel berdasarkan spektrum absorpsinya. Lebih lanjut, digunakan untuk penentuan konstanta kesetimbangan yang mempelajari kesetimbangan kimia dengan mengukur perubahan spesies yang menyerap cahaya. Dan spektrofotometer UV vis ini yang digunakan untuk aplikasi di dalam biokimia juga, yaitu dengan mengukur konsentrasi protein, asam nukleat, enzim, serta memantau aktivitas enzim. Dalam pengukuran spektrofotometer UV vis ini kita mengenal kurva kalibrasi, yaitu grafik yang memplotkan absorbensi terhadap konsentrasi serangkaian larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Kurva ini digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel yang tidak diketahui dengan mengukur absorbensinya dan mencocokkannya pada kurva. Langkah-langkah pembuatan kurva kalibrasi adalah yang pertama, kita siapkan larutan standar. Kita buat rangkaian larutan standar analit dengan konsentrasi yang berbeda dan diketahui. Rentang konsentrasi standar harus mencakup perkiraan konsentrasi analit dalam sampel yang akan dianalisis. Selanjutnya, ukur absorbensi standar, di mana setiap larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum analit. Nah, dipastikan nih spektrofotometer telah dinolkan atau di blanko, menggunakan pelarut yang sama dengan yang digunakan untuk melarutkan standar dan sampel. Selanjutnya kita buat grafik atau kita memplotkan nilai absorbensi pada sumbu Y terhadap konsentrasi pada sumbu X. Nah, selanjutnya dilakukan regresi linear untuk memperoleh data persamaan garis lurus yang sesuai dengan data tersebut. Biasanya persamaan garis lurus ini berbentuk asam dengan MC plus K, di mana A adalah absorbensi, M adalah slope atau kemiringan kurva kalibrasi yang idealnya sama dengan epsilon B jika hukum Lambert-Beer diikuti. Kemudian C adalah konsentrasi, K adalah intercept atau titik potong pada sumbu Y yang idealnya 0 jika tidak ada absorbensi blanko atau efek matriks. Nah, validasi kurva kalibrasi dilakukan dengan evaluasi linearitas kurva, di mana koefisien korelasi atau R kuadrat yang mendekati 1 menunjukkan linearitas yang baik. Kemudian, absorbensi sampel yang tidak diketahui diukur pada lambda max yang sama. Lalu digunakan persamaan garis lurus dari kurva kalibrasi untuk menghitung konsentrasi analit dalam sampel, di mana C sampel sama dengan absorbensi sampel dikurangi K per M. Nah, dalam metode ini sejumlah kecil larutan standar analit ditambahkan langsung ke aliquot sampel yang berbeda, dan absorbensi diukur setelah setiap penambahannya. Nah, prinsip metode ini melibatkan penambahan sejumlah standar dengan konsentrasi yang diketahui ke dalam sampel yang akan dianalisis. Setelah penambahan, sampel diukur dan hasilnya diplot untuk menentukan konsentrasi analit. Manfaatnya tuh apa sih? Kita bisa meminimalkan kesalahan matriks nih. Terus kita juga bisa mendapatkan ketepatan yang lebih baik. Nah, contohnya pada analisis kadar merkuri dalam air, metode adisi standar melibatkan penambahan larutan standar merkuri dengan konsentrasi yang sudah diketahui ke dalam sampel air. Setelah pengukuran, kurva adisi standar akan menunjukkan hubungan antara konsentrasi merkuri yang ditambahkan dengan respon yang diukur. Kemudian, perbedaan dengan kurva kalibrasi yang tadi itu apa sih, Kak? Nah, kurva kalibrasi ini menggunakan serangkaian sampel standar yang konsentrasinya diketahui untuk membuat kurva standar. Metode ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel yang tidak diketahui. Sementara itu, metode adisi standar menambahkan standar ke dalam sampel yang tidak diketahui, bukan membuat kurva standar dari sampel standar. Begitu. Nah, penerapan ini biasanya digunakan dalam analisis lingkungan, terutama untuk sampel yang memiliki matriks yang kompleks atau sampel yang mengganggu interference yang dapat mengganggu pengukuran. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama nih, kita harus siapkan aliquot sampel. Kita ambil beberapa aliquot atau bagian yang sama dari sampel yang tidak diketahui. Kemudian kita tambahkan standarnya kepada setiap aliquot sampel, kecuali satu sampel yang digunakan untuk kontrol. Nah, kemudian kita tambahkan dengan volume yang berbeda dari larutan standar analit dengan konsentrasi yang diketahui. Nah, pastikan volume total dari larutan ini tidak berubah signifikan setelah penambahan standar. Kemudian kita ukur absorbensinya pada setiap aliquot, termasuk kontrol pada lambda max analit. Lalu kita buat grafik dengan memplotkan
absorbansi pada sumbu Y terhadap konsentrasi standar yang ditambahkan pada sumbu X. Kemudian, konsentrasi standar yang ditambahkan harus mempertimbangkan dilusi akibat penambahan ke dalam aliquot sampel. Kemudian kita lakukan ekstrapolasi dengan melakukan regresi linear pada data yang diperoleh. Nah, konsentrasi analit awal dalam sampel yang tidak diketahui dapat ditentukan dengan mengekstrapolasi garis lurus hingga memotong sumbu X, yaitu ketika absorbansi sampai dengan 0. Nah, nilai absolut dari titik potong pada sumbu X ini merupakan konsentrasi analit dalam sampel asli sebelum penambahan standar, tapi dengan tanda negatif. Jadi konsentrasi awal adalah nilai positif dari titik potong sumbu X. Samaan garis lurus yang diperoleh adalah sebagai berikut, di mana A adalah absorbansi, M adalah slope, dan S adalah konsentrasi standar yang ditambahkan dalam aliquot sampel. A sampel adalah absorbansi sampel tanpa penambahan standar. Ketika A sama dengan 0, maka 0 sama dengan MS plus A sampel. Konsentrasi S sama dengan min A sampel per M. Nilai min konsentrasi S pada saat A sama dengan 0 adalah konsentrasi analit awal dalam sampel. Nah, apa sih keuntungan metode standar adisi? Pertama, yaitu bisa mengurangi atau menghilangkan efek matriks karena standar ditambahkan langsung ke sampel, sehingga matriks standar dan sampel menjadi lebih mirip. Yang kedua, lebih akurat untuk sampel dengan matriks kompleks atau tidak diketahui. Nah, ada beberapa batasan nih dari metode standar adisi. Yang pertama, jelas lebih memakan waktu dan membutuhkan lebih banyak sampel. Yang kedua adalah diasumsikan bahwa penambahan standar tidak mengubah sifat matriks sampel secara signifikan. Nah, ada rumus yang bisa digunakan untuk kita menghitung bagaimana sih metode standar adisi tanpa menggunakan spektrofotometer UV vis. Ada di atas ini ya teman-teman. Pembahasan materi tentang spektrofotometer UV vis pada kali ini kita cukupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya Sana Khalida dengan NLP 500422161 dari kelas MPIB izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Bye-bye. Kemudian kita akan masuk ke metode standar yang lain ya teman-teman, yaitu adalah metode standar adisi. Metode standar adisi ini digunakan untuk mengatasi efek matriks, yaitu gangguan dari komponen lain dalam sampel yang dapat mempengaruhi absorbansi analit.